Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sahabat Dudling semuanya, semoga semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia selalu ya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan bagi kita semua untuk bisa berkumpul di acara yang menjadi salah satu bagian dari rangkaian acara Hexagon City Virtual Conference. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada teman-teman Dudling semua, sobat Dudling yang sudah menyiapkan waktu, menyiapkan pensil dan kertas untuk bisa kita sama-sama terus-terusan di acara kita hari ini. Uh, kita langsung share screen aja ya untuk materi, bukan materi lah ya, sharing bersama tetap sehat dengan Dudling. Emang bisa. Suara saya cukup terdengar jelas? Jelas, Mbak. Jelas ya. Dengar. Oke. Dan di sana juga terdengar merdu. Ya, sama-sama kita baca basmalah, kemudian berbagi. Semoga pertemuan hari ini Kali ini putus-putus. putus ya. Oh ya, mohon maaf ya kalau bisa di belakang ada backsound suara imut-imut lagi pada berkumpul. Ya, kalau misalnya suara saya nanti ada putus-putus atau kurang jelas, timbul tenggelam, boleh diinfokan ya supaya tidak apa namanya tidak terputus materinya. Baik, mudah-mudahan teman-teman yang di sini dalam kondisi sehat semua, dan saya yakin semuanya pasti sudah bisa mendubling, bisa doodling ya. Apa sih doodling itu sebetulnya? Doodling merupakan kegiatan membuat sketsa, desain, atau coretan tanpa tujuan yang sering dibuat sambil mendengarkan atau memikirkan hal lain. Mungkin di sini beberapa ada yang sudah sering ya melakukan doodling ya, misalnya sambil kalau masak kayaknya nggak mungkin ya. Misalnya sambil dengerin teman yang ngobrol atau curhat gitu ya. Atau kalau zaman dulu curhatnya di telepon, mungkin sambil telepon-teleponan terus sambil curhat itu apa, merupakan bentuk doodling ya. Kemudian doodling juga merupakan bentuk seni yang dilakukan secara spontan di mana seseorang dapat menuangkan kreativitas dirinya atau perasaannya. Ya, jadi kalau misalnya ngelihat mungkin anaknya ABG gitu ya, atau misalnya jangan jauh-jauh dari kita waktu masih ABG gitu kan, coret-coret di buku diary, bikin love-love gitu ya, atau misalnya bikin kotak-kotak gitu kan. Itu salah satu bentuk dari doodling ya. Kemudian kegiatan coret-coret ini dalam upaya untuk menstimulasi otak kanan dan melatih kemampuan motorik halus. Nah, biasanya memang doodling ini dijadikan salah satu apa namanya terapi ya, art terapi yang biasanya dilakukan kepada anak-anak. Ya, biasanya anak-anak yang di rumah sakit dirawat supaya mereka nggak bosen, supaya mereka tetap semangat, happy gitu ya. Nah, biasanya ini dijadikan terapi, yaitu dengan doodling. Nanti kita lihat sama-sama kira-kira manfaatnya apa aja sih? Apakah hanya untuk anak-anak aja atau untuk kita yang berwajah anak-anak tapi berjiwa dewasa gitu ya. Jangan sampai berwajah dewasa tapi berjiwa. Oke, kemudian doodling juga lebih dari sekedar aktivitas yang tidak ada gunanya. Nanti kita lihat karena ternyata banyak sekali apa manfaat dari doodling gitu ya, atau dari mencoret-coret ini. Nah, ini beberapa contoh dari doodling. Ini doodling yang dibuat oleh anak saya yang usia 5 tahun. Nah, jadi di balik gambar ini sebetulnya ada ceritanya. Ya, jadi di sini saya mencoba untuk menstimulasi anak saya, menantang anak saya yang gambar mobil ini. Awalnya saya hanya menggambar 2 buah lingkaran, kemudian saya beri garis. Oh, kalau itu mah udah kebayang ya, wah ini kayaknya bikin mobil gitu kan. Dan dia benar ya, jadi dia bikin gambar mobil, ada jendelanya, kemudian ada asap-asapnya gitu ya, kemudian ada sorot lampunya gitu kan. Itu udah kebayang gitu ya. Kemudian saya tantang lagi gambar berikutnya. Saya buat 3 buah garis ya, di sini kelihatan 3 buah garis yang bentuknya seperti gelombang ke bawah.
Kemudian saya tantang, nih kira-kira mau gambar apa dengan 3 buah garis yang bergelombang ke bawah. Kemudian ternyata di luar dugaan saya gitu ya, di luar apa namanya prediksi saya, ternyata anak saya yang berusia 5 tahun ini membuat air terjun katanya, masya Allah ya, air terjun. Kemudian di atasnya ada 2 buah pohon gitu kan. Kemudian di bawahnya pakai batu-batu lagi, gitu kan detail. Memang kalau saya lihat dari apa namanya motoriknya, perkembangan motoriknya untuk anak saya di usia 5 tahun ini, dia sudah termasuk bikinnya tuh detail dan bercerita biasanya. Misalnya gambar kapal laut, ada bajak lautnya gitu ya, ada apa namanya, ada bendera bajak lautnya dan lain-lain gitu. Jadi udah mulai detail. Kemudian ternyata dia bikin air terjun ini sama sekali saya nggak duga. Kemudian saya masih penasaran, saya coba tantangan yang lainnya lagi. Saya buatkan garis yang ini ya, jadi saya buatkan garis lancip seperti huruf V terbalik gitu ya, garis lancip ke atas 2 buah. Udah itu aja. Saya pikir tadinya dia akan bikin apa kira-kira? Kalau 2 buah garis lancip gitu ke atas. Kira-kira apa ya? Kalau kita ngebayangin apa? Gunung. Gunung. Oh, udah kebayang ya gunung. Kalau saya tadi ngebayangin kira-kira dia bikin apa? Kayaknya kuping kucing nih gitu ya. Kuping kucing ya. Ternyata dia bikin ini. Jadi gunung, ya, 2 buah gunung. Kemudian di sini ada goanya gitu ya, ada goanya. Kemudian di bawahnya ada jalanannya dan dikasih matahari sama dia. Jadi apa namanya dapat kita simpulkan bahwa doodling ini menjadi salah satu terapi untuk melatih kreativitas anak-anak, gitu ya. Mungkin kalau kreativitas emak-emaknya gitu ya, gambar lancip 2 tadi itu ya kuping kucing gitu kan, tapi ternyata anak-anak bisa menggambar apa sesuai imajinasinya dia ternyata bikin gunung 2 gitu, kemudian ada jalannya dan ada mataharinya ya. Nah kemudian kalau ini contoh doodling ya, doodling yang saya buat, jadi kadang-kadang saya biasa ngedoodling itu kalau misalnya lagi ngedengerin mahasiswa presentasi. Ya, jadi sambil dengerin yang presentasi gitu kan, atau misalnya lagi apa lagi praktek itu, tapi praktek yang biasa repetisi ya, kalau misalnya nggak dilihatin banget bisa lah gitu. Apa namanya saya sambil dengarkan. Itu bisa saya sambil coret-coret ya, ini kurang lebih coret-coretan saya gitu ya. Apa namanya yang rata-rata biasanya bunga-bunga, terus apa sih kayak jenis-jenis eh, batik gitu ya, ada gambar-gambar batik gitu. Itu sih yang biasa saya coret-coret. Nah, kalau teman-teman nanti sobat doodling semua di sini mungkin akan lebih beragam gitu, ya, gambar-gambar atau coretan-coretannya. Kemudian kalau yang ini contoh doodling usia batita. Ini anak saya yang ketiga, jadi usia batita ya usia 2 tahun. Dia ternyata udah meniru kakaknya ya, udah meniru kedua kakaknya yang masuk ke coret-coret juga, suka gambar-gambar juga, udah mahir megang pena, ya, udah mahir megang alat tulis. Jadi dia di sini minta buku catatan saya, kemudian dia mulai coret-coret. Nah, ini hasilnya. Mungkin teman-teman juga yang punya anak usia batita, apa, balita gitu ya, suka menemukan doodling di dinding rumah, ya nggak sih? Ya, jadi mereka doodlingnya di dinding rumah gitu kan, mulai dari garis-garis, mungkin nanti kemudian bentuk bulat-bulat ya, sampai akhirnya mungkin jadi apa manusia stick gitu ya, stickman gitu kan, ada kepalanya, ada garis lurus badannya sama kaki dan kakinya gitu. Itu merupakan satu proses ya, proses dari mereka membuat doodling. Nah, ini gambaran anak saya 2 tahun. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman juga bikin doodling, sebetulnya untuk doodling sendiri nggak ada panduannya ya, harus gambar begini, harusnya gambar begitu, nggak ada. Jadi memang lebih ada kreativitas, imajinasi teman-teman yang ada di dalam pikiran maupun yang ada di dalam perasaan. Nah, ini hanya contoh aja 24 doodle pattern sih atau bentuk doodle yang mungkin biasanya orang-orang buat ya, mulai dari garis, kemudian titik ya, lingkaran atau apa ruang ya, bangun ruang segitiga atau kubus gitu dan lain-lain. Ini contoh aja. Jadi untuk doodling ini tidak harus teman-teman bisa menggambar gitu, tapi teman-teman sudah megang pensil atau pena, kemudian punya alat kertas gitu ya atau buku, kemudian mau gambar ya bisa aja, bahkan coretan hanya garis-garis doang juga itu sudah menjadi doodling. Nah, kemudian manfaat doodling sendiri apa sih? Karena tadi hasil penelitiannya
banyak dilakukan di anak-anak gitu ya, terapi untuk anak-anak yang ketika sakit supaya tidak bosen, kemudian tetap sehat gitu kan ya secara mental. Ini biasanya manfaat doodling untuk anak-anak yang pertama adalah motorik, meningkatkan motorik halus dan daya sosial. Jadi apa namanya, kalau nulis nanti mungkin bisa tulisannya lebih rapi gitu ya. Kemudian kalau gambarnya mungkin lebih bagus gitu ya, itu motorik halusnya. Kemudian meningkatkan kemampuan berbicara ya. Jadi biasanya anak-anak akan mudah bercerita dari apa yang mereka gambar. Jadi misalnya gambar garis-garis gitu kan ya, kemudian kita tanyakan gambar apa ini, apa namanya, maksudnya bagaimana cara menggambarnya dan seterusnya. Itu jadi melatih mereka untuk berbicara ya, mengutarakan perasaannya atau mengutarakan apa yang dia pikirkan gitu. Jadi ini menjadi salah satu perantara ya gitu untuk melatih atau meningkatkan kemampuan berbicara pada anak-anak. Kemudian pada anak-anak juga manfaat doodling yaitu meningkatkan kecerdasan visual, spasial anak ya, meningkatkan kreativitas. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat anak-anak tuh kayak misalnya anak yang usia 5 tahun ini dia udah bisa tuh gambar mobil dilihat dari samping, gambar mobil dilihat dari belakang, gitu, gambar mobil dilihat dari depan, dari atas itu dia udah dari bawah gitu ya. Itu dia udah bisa. Itu kan apa namanya melatih visual kita gitu. Mungkin kadang-kadang kita yang perempuan juga malah spasialnya itu terbatas gitu kan. Kadang-kadang kanan mana, oh kanan ini, kiri mana gitu ya. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dilatih juga dengan apa namanya doodling ini. Saya melihat objek tertentu, kemudian kita gambar dengan dengan model kita sendiri gitu ya. Dilihat dari depan, dilihat dari kanan, kiri, depan, atas, belakang gitu ya. Itu merupakan latihan untuk spasial. Kemudian juga meningkatkan kreativitas yang tadi di awal ya, saya kasih tantangan ke anak saya, kemudian dia membuat gambar tertentu dari garis atau lingkaran yang saya buat. Kemudian juga meningkatkan motorik halus anak tadi juga ya. Oke, kemudian kalau manfaatnya untuk dewasa apa sih kira-kira doodling ini? Ternyata nggak kalah banyaknya gitu. Jadi bukan cuma gambar, lomba menggambar buat anak-anak, mungkin nanti 17-an berikutnya boleh ya lomba menggambar buat ibu-ibu. Mungkin beberapa di komunitas sudah ada tuh lomba menggambar itu kan buat orang dewasa. Tapi kayaknya kalau 17 Agustus masih nggak familiar ya lomba menggambar. Nah, apa namanya, manfaat doodling untuk orang dewasa misalnya seperti relaksasi dan meditasi mata terbuka. Biasanya kalau kita kenal meditasi itu kan memejamkan mata gitu ya, membayangkan kita ada di pegunungan misalnya gitu, atau ada di dekat air terjun gitu kan, kemudian suara-suara air mengalir kita lakukan sambil musik. Nah, berbeda dengan doodling ini kita lakukan kan dengan mata terbuka ya, kita menggambar terus kita lihat apa namanya, tapi kita merasakan efek yang juga sama gitu seperti halnya sedang meditasi atau relaksasi gitu kurang lebih. Kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan tolong di ini aja ya, diingatkan aja. Oke, kemudian berikutnya manfaatnya adalah mengurangi kecemasan. Ya, jadi kalau misalnya ada apa namanya, ada orang-orang yang mungkin sering merasa cemas gitu ya, itu boleh sambil kita coba dengan doodling supaya lebih rileks. Kalau untuk hasil penelitiannya sendiri, misalnya untuk orang-orang yang memang mengalami gangguan psikologis kecemasan gitu kan ada ya, itu saya belum dapat sih, tapi artikel-artikel itu biasanya doodling bermanfaat juga untuk mengatasi kecemasan. Tapi nggak tahu kalau yang kecemasan sifatnya patologis gitu ya, itu bisa juga atau enggak diatasi dengan doodling ini. Kemudian manfaat lainnya adalah mengurangi stres dan dampak negatif dari stres itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa stres ini menjadi salah satu faktor risiko ya, timbulnya berbagai macam penyakit kayak misalnya diabetes mellitus itu kan, atau kencing manis ya, kemudian hipertensi, kemudian penyakit jantung ya. Jadi banyak apa namanya, menjadi bibit timbulnya penyakit-penyakit tersebut. Nah, sehingga upayanya salah satunya adalah untuk mengatasi stres ini dengan mendudling ya, atau menggambar tadi, membuat coret-coret
supaya apa namanya stres kita rilis gitu, stres kita keluar dalam bentuk gambaran tadi sehingga tidak menumpuk di dalam fisik ya. Karena kita tahu bahwa stres ini dalam kondisi stres ya tubuh melepas hormon yang disebut dengan kortisol dan adrenalin yang memicu peningkatan frekuensi denyut jantung ya. Kalau misal dan apa namanya apa kekakuan pembuluh darah ya. Jadi kalau pembuluh darah kan harusnya elastis ya, tapi kondisi stres dia bisa menjadi lebih kaku sehingga nanti apa namanya bisa timbul berbagai penyakit lainnya. Nah, kalau misalnya tadi frekuensi denyut dalam waktu yang lama, maka ada yang namanya istilahnya kelelahan pada jantung. Sehingga nanti jantungnya jadi lemah, bahkan bisa menimbulkan berbagai penyakit lainnya. Misalnya kalau misalnya pembuluh darahnya jadi kaku, jadi hipertensi, atau misalnya jadi stroke, ya, jadi penyakit. Nah, kemudian untuk hormon kortisol dan adrenalin ini yang tadi dilepaskan karena kondisi stres ini bisa menghabiskan energi kita sehingga nanti orang-orang yang mengalami stres ini dia lebih merasa kayaknya lelah gitu ya, capek atau apa capek gitu kan yang menghadapi satu hal lelah, capek dan lain-lain. Sehingga nanti kualitas hidupnya juga rendah gitu dibandingkan dengan Oke, kemudian beberapa penyakit tadi ya biasanya penyakit tidak menular ini yang berkembang akibat adanya stres di dalam tubuh. Jadi saya punya waktu itu pernah mengelola pasien yang sebetulnya pola makannya cukup baik, kontrolnya baik terhadap obat-obatan itu ya, tapi dia sering bolak-balik masuk ke rumah sakit ya, DM-nya kambuh, gula darahnya tinggi lagi karena ternyata dia stres gitu ya, stres karena stresnya itu kalau tidak salah dukungan dari keluarganya kurang gitu ya terhadap kondisinya dia sehingga stres kondisinya ngedrop terus ya akhirnya dibawa terus ke rumah sakit ya masuk lagi ke rumah sakit lagi masuk lagi dirawat lagi gitu karena salah satu faktornya adalah ternyata stresornya tinggi. Mungkin sebetulnya bukan menghilangkan stres ya, tapi lebih tepatnya adalah bagaimana kita bisa mengelola, memanajemen stres sehingga tidak berujung pada satu penyakit. Nah, kemudian manfaat doodling lainnya itu membantu mengelola emosi, ya, kemudian membantu mengenal diri sendiri, memfokus, membantu untuk bisa tidur ya lebih apa namanya santai karena tadi ada efek relax ya meditatif ketika kita membuat doodling. Nah, terutama doodlingnya itu biasanya doodling yang jenisnya apa ya? Saya lupa namanya tuh yang seperti batik tapi bukan batik. Apa ya namanya? Itu memang ada menjadi salah satu meditasi tadi ya. Tapi namanya bukan batik, saya lupa namanya. Ini teman-teman nanti ada yang tahu boleh sharing. Ya, jadi di sini juga bisa kita belajar untuk membantu mengenal diri sendiri karena apa? Nanti kita sama-sama lihat ya. Kok bisa sih mengenal diri sendiri melalui doodling? Kemudian manfaat lainnya adalah meningkatkan gelombang alfa di otak ya. Nah, gelombang alfa ini merupakan gelombang yang muncul saat orang dalam kondisi produktif ya. Sehingga nanti bisa meningkatkan kreativitas. Kemudian juga melatih otak ya. Tadi karena manfaatnya banyak, jadi bisa untuk melatih otak itu. Ya. Oke, kemudian meningkatkan daya ingat dan juga meningkatkan konsentrasi. Kemudian manfaat lainnya ialah menyinkronkan antara tangan, mata, ya, sehingga memungkinkan koordinasi tubuh dan pikiran yang bisa menjadi kita rileks juga gitu ya. Kemudian menenangkan. Kemudian ada istilahnya juga melatih muscle memory, jadi melatih otot kita melakukan sesuatu yang memang sudah autopilot gitu ya. Apa namanya sudah dapat bekerja sendiri walaupun tanpa disadari oleh otak kita. Gitu. Karena sudah ada memori yang nyambung antara dari otak ke otot kita. Kemudian meningkatkan keterampilan motorik ya, jadi tidak hanya untuk
anak-anak, tapi juga untuk melatih keterampilan motorik pada dewasa. Iya. Kemudian membantu belajar lebih efektif, ya. Kemudian menjadi pendengar yang lebih baik. Nah, kalau tadi saya contohkan lagi ngedudlingnya sambil dengerin teman curhat gitu kan, sambil dengerin mahasiswa presentasi. Nah, ternyata apa namanya, dengan doodling ini juga bisa misalnya sambil kita nyatet, misalnya di kuliah gitu ya, atau lagi dengerin kajian sambil ngedoodling itu juga bisa meningkatkan fokus kita ya, menjadi pendengar yang lebih baik karena kita tadi dalam kondisi gelombang alfa yang meningkat gitu ya, timbul gelombang alfa di otak sehingga kita lebih fokus, lebih konsentrasi dan belajarnya malah lebih efektif gitu. Jadi kalau misalnya ada teman kita kok lagi kuliah malah ngegambar sih, jangan-jangan malah dia yang lebih fokus gitu, lebih paham dibandingkan apa namanya, yang melihat handphone misalnya lagi dijelasin malah ngeliat handphone. Kan itu berbeda ya, karena kalau apa namanya, kalau menggambar biasanya kita udah otomatis nggak mikir lagi, misalnya kita mikir gambar kucing lagi berantem itu kan enggak, tapi kita memang menggambar apa yang sudah ada di dalam pikiran kita ya. Jadi ketika menggambar itu dalam kondisinya sudah rileks, kemudian lebih tenang gitu, sehingga ketika kita mendengar juga itu lebih fokus dan menjadi pendengar yang baik. Nah, kemudian manfaat yang terakhir ya, alhamdulillahnya nih ternyata doodling kalau zaman sekarang bisa earn atau menghasilkan sesuatu ya, menghasilkan uang, menghasilkan karya gitu kan ya. Apa namanya, dibandingkan yang lain-lainnya ya. Nah, ini beberapa karya doodling saya yang jadi earning ya, atau jadi menghasilkan ya, walaupun belum seberapa gitu. Tapi alhamdulillah sudah bisa menghasilkan. Kalau misalnya kita bikin satu doodling juga, sebetulnya kita sudah menghasilkan kan ya, karya gitu. Walaupun belum menghasilkan uang misalnya. Nah, target kita mungkin ngedoodling bisa jadi beda-beda. Tadi yang ada tujuannya untuk meditasi, ada yang tujuannya untuk rilis stres gitu kan, rilis emosi atau lain-lainnya ya. Nah, ini salah satu manfaat lain yang didapat oleh saya ketika melakukan doodling. Lebih baik kita sehat menghasilkan uang daripada sakit menghabiskan uang. Ya, setuju semuanya ya, saya rasa ya. Oke, nah sekarang udah disiapin belum teman-teman untuk tulis buku atau apa namanya? Udah. Oke, nah sekarang boleh coba, nggak usah saya pancing-pancing pakai garis-garis kayak tadi ya. Jadi langsung aja silakan teman-teman menggambar, doodling apa saja, atau jangan-jangan tadi lagi ngedeng ada yang sudah nyiapin. Jangan-jangan tadi ada yang udah doodling dulu nih selama saya mau cerita ya. Itu silakan aja ya. Jadi apa namanya, boleh eh, ya, kemudian bisa dicoba dari sekarang untuk mengangkat pensilnya, mengangkat penanya, kemudian mencoret-coret kertas yang sudah disiapkan tadi. Silakan. Terus kalau misalnya ada yang udah digambar, boleh sharing di chat kali ya. Kalau chat nih saya lihat juga udah kamu ya, sebenarnya pakai gue. Lama dong bentar ya. Oke, kemudian ya Fatih nih. Berarti dulu pas sekolah sering doodling aku di buku pelajaran. Nah, iya kan Mbak ya? Gimana tuh kasarnya tuh? Selama sekolah terus ngedoodling. Gimana Mbak Putri? Ada ini ya nggak? Ada kerasa bedanya nggak manfaatnya? Baik. Ya, kemudian aku malah mandek kalau disuruh gambar. Gambar apa aja nggak usah dipikirin ya. Jadi kalau doodling itu asiknya adalah ya udah kita coret-coret, nggak mewajibkan kayak kelas apa namanya, lagi kelas menggambar di sekolah gitu ya. Ayo anak-anak gambar gunung, ya kita gambar gunung dua di mataharinya gitu ya. Nah, jadi kita bebas aja, terserah doodling itu sesuai apa yang ada di dalam perasaan kita, apa yang ada di dalam pikiran kita gitu ya. Mbak, Mbak Anu, untuk bikin doodling huruf ada caranya? Saya belum tahu Mas. Kalau doodling huruf mungkin maksudnya yang kayak apa, kaligrafi itu ya, kali apa, namanya, tulisan tangan yang di model-model gitu ya. Mungkin kalau itu ada alirannya sendiri, sebetulnya aliran. Sini ada suhunya nggak ya? Ya, di headset ada suhunya tuh untuk gambar-gambar.
apa namanya tulisan tangan. Ada Mbak El juga masuk. Ya, jadi sebetulnya ada lagi beda kekhususannya gitu ya. Kalau misalnya kalau teknik pasti ada ya karena itu kan gambar khusus ya, apalagi kaligrafi menggambar huruf-huruf apa namanya juga iya gitu kan ya pasti ada aturannya gitu, ada tekniknya. Nah, itu yang saya tidak mendalami. Kalau misalnya ada yang minat boleh mungkin nanti belajar lebih lanjut nanti untuk kaligrafi tersendiri ya. Tapi kalau saya sendiri enggak. Tulisan tangan saya juga nggak bagus soalnya. Jadi apa namanya eh gedebel aja lah ya, yang nggak ada ukurannya. Apa gitu. Oke, boleh yang lain di-share kalau udah gambar-gambar. Kalau saya kurang lebih tadi gambarnya yang kayak tadi ya, biasanya gambar bunga, gambar ada kayak titiknya gitu ya, garis-garis gitu. Apa cuma kita suka ngisi huruf-huruf yang ada bulatnya terus yang itu bergerak gitu. Berarti dengerin kan ya, sebenarnya sering aja dengerin gitu kan, terus dengerin share-nya di WA, boleh di WA di sini juga boleh kok. Di WA nanti kesimpan ya di sini nanti nggak kesimpan. Boleh di WA. Kemudian telinganya dengerin atau pikiran lagi berpikir mungkin aku yang bagian minta ya ya jadi karena sebetulnya tadi kita lebih menjadi pendengar yang baik ya, menjadi pendengar yang baik dengerin cuman kita melakukan aktivitas yang lain ya, lebih relax. Nah ini ada bu lagi nah Fitrani nih, masya Allah keren banget nih doodlingnya tuh ya, bulat-bulat kemudian ada garis-garis lengkungnya, ada maknanya tersendiri. Mbak Fitrani nih, Hani ya? Beneran, Kayaknya mengeluarkan oh, keruwetan pikiran saya. beneran mengeluarkan keruwetan pikiran ya. Kita ini kayak Mm-mm. lagi teringat masa-masa pandemi ini kayaknya ya. Kayak mirip-mirip virus corona ya. Masya Allah, ini mah udah pro ini mah. Ya, Ya, kan. gimana tangan aja sih. Kenapa? Kayak, ya gimana tangannya mengalir aja gitu. Ya, gimana tangan mengalir aja ya. Ya, apa namanya? Lihat Tadi kayaknya lebih itu. kita yang ada dalam perasaan kita ya. Oke. Bisa share di sini. Nanti share di WAG juga ya, Mbak. Kayak ini ada jadi satu, ada lagi yang lain. Coba-coba bikin. Oh iya tadi apa namanya? Kalau misalnya mau sambil ajak-ajak anak-anak gitu ya, sambil bikin-bikinan itu juga boleh. Jadi kami ajakin anak-anak, yuk kita mau doodling, bikin-bikin gambar. Jadi ya, jadi gitu. Udah, makasih beneran udah coba bikin. Yang lain silakan. Sambil apa namanya? Sambil coba-coba bikin, kita apa namanya? Coba menuangkan apa yang sedang ada di pikiran kita, ya. Sedang ada di dalam perasaan kita. Kalau yang baru mana ya tadi dibeliin saya yang baru karena pagi ini sebelum kegiatan saya juga ada kegiatan pun masih gini. Yanisa juga ternyata di bayangku udah banyak. Ada karena ini lah, ada sangat pasti ada maknanya sendiri nih pasti dalam ada garis-garis gitu ya. Kemudian kalau bisa gambar bunga ini juga nanti sama melihat ternyata ada loh dari gambar doodling ini bisa kepribadian seorang ya nanti ada lagi yang mau gambar-gambar silakan mangga di sini. Oh nih Mbak Ismi apa sayang.
Anakku lagi doodling, oh, Masya Allah gambar robot. Kalau Fatih demennya gambarnya bajak laut, dinosaurus. Ya. Ini gambar siapa nih? Gambar Rashid, gambarnya Umar, Mbak Sinta, Mbak Jani, oh, gambar bunga juga nih udah pro ya, udah pada gimana gambar dulu nggak susah kan ya ternyata ya, cuma tinggal gambar-gambar aja atau mungkin sesuatu yang ada di dalam masa kecil kita gitu kan digambar itu juga biasanya keluar tuh kalau kita ngedoodling. Oke, sambil sambil apa namanya melihat hasil karya teman lain ada mbak kalian siapa ada nih ada apa kan lagi berlove-love ya bukan mungkin ada rumput ada bunganya ada pohon ini kayaknya mbak Makan suka berkebun ya mbak Maya. Suka Oke. warna hijau. Oh, suka warna hijau suka hijau-hijau nah ya hijau-hijau identik namanya tumbuhan ya kan alam gitu ya. Kita lanjut sambil nggak apa-apa ya lanjut ya. Nah ini tadi kita udah coba doodling sekarang kita lihat yang ternyata kalau baca-baca ya dari doodling itu kita bisa lihat kepribadian dan suasana hati seseorang. Ya karena kalau misalnya kita doodling pada satu waktu gitu kan, misalnya kita doodling sekarang nih, gambarnya love, gambarnya bunga, gambarnya robot, tadi gambarnya apa namanya bulat-bulat. Mungkin besoknya lagi atau nanti sore ketika kita diminta untuk doodling, yang keluar bentuknya beda-beda gitu ya, benang kusut gitu kan. Karena udah sore ya, rumah berantakan misalnya gitu. Atau yang lain-lainnya gitu kan. Ya, nih Mbak Neneng gini nih. Mbak saya sambil di dapur ya, boleh boleh. Ntar doodling pakai sodat gitu ya. Atau ini ada yang doodlingnya pakai telur ya, pernah kasih lihat yang chef itu kan? Chef terus telur dipecahin di atas sodetnya, kemudian digambar gitu kan, gambar hati. Nah, itu kan doodling juga ya, tapi kolaborasi antara doodling sama chef gitu ya. Ini Mbak Neneng juga bagus, Masya Allah. Love, ada bunga-bunga. Oke, nah kita lihat seperti apa sih kalau misalnya kepribadian dan suasana hati dilihat dari doodling gitu. Nah, yang pertama kalau misalnya kita menggambarnya bulat-bulat, ya, bulat-bulat, ini biasanya menggambarkan kebutuhan untuk memiliki, merasa dicintai, dan dicintai orang lain. Oh, bukannya love ya, malah bulat-bulat ya. Ini saya kurang tahu kenapa dari referensinya begitu ya. Mungkin awalnya bulat-bulat, nanti lama-lama jadi oh, ya. Kemudian nggak lihat orang dicintai, ada orang yang suka mencintai gitu ya. Kemudian kalau misalnya gambar kotak-kotak nih, ya menunjukkan sifat yang membumi, alami. Kemudian segi empat ini ya, atau kotak-kotak ini berbeda dengan kubus. Ya nanti kalau kubus kita lihat ada juga nih. Sekarang juga lagi buat kotak-kotak. Ini nggak gambar apa sih? Gambar kotak bulat. Gambar bola dalam kotak ya. Ya gak apa-apa karena bisa jadi apa namanya suasana hati kita ada macam-macam gitu ya kepribadian kita juga nggak terdiri dari satu aja tapi juga ada penyayangnya kemudian ada apa namanya suka alamnya gitu kan. Nah kemudian kalau misalnya gambar segitiga ya, gambar bunga tapi misalnya segitiga gitu ya jadi mengambil segitiga segitiga ini biasanya lebih kepada kepribadian yang kuat, ambisius. Ya. Gambar segitiganya biasanya segitiga bukan mikir gitu ya, oh gambar lagi belajar gitu, belajar gambar segitiga sama kaki segitiga
sama sisi enggak, tapi segitiga yang kita gambar secara spontan aja. Ini menunjukkan kepribadian yang kuat, ambisius ya. Mungkin karena kalau segitiga kan lebih kokoh gitu ya, sisi-sisinya gitu. Tuh, ini dari gambar segitiga. Nah, ini Bundra nih, Masya Allah, gambarnya cantik sekali. Udah pro ini ya, kalau apa namanya gambar tuh. Apa, dikasih garis-garis kan jadi cantik ya. Jadi bagus ya. Bisa, apa namanya, kalau otak dagang ini bisa dijual nih kayaknya, Bun. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Kalau misalnya gambar hati ya tadi ada gambar apa namanya hati tadi mama ya tadi ada hati, Neng udah cerita ya ada gambar hatinya. Nah ini baru melambangkan cinta romantika gitu ya. Dia kan memiliki kepribadian empati, penyayang, rasa, ya. Nah kemudian untuk yang gambarnya jaring-jaring ya, apakah ini tanda-tanda keturunan sebenarnya? Ternyata ada juga yang suka gambar jaring-jaring gitu ya. Mungkin biasanya menunjukkan kepribadian yang terampil dalam membujuk dan mengikat seseorang. Kalau ternyata dia mungkin punya apa namanya kemampuan kalau misalnya dia dagang bisa jadi ini ya mengikat calon konsumen gitu ya, jadi mau beli. Gitu. Jadi dia terampil dalam membujuk dan nah, kemudian berikutnya, nah ini ya kalau kita para emak-emak mungkin biasanya gambar bunga-bunga tadi juga banyak gambar ada unsur bunga-bunganya. Ya. Nah, kalau misalnya gambar bunga yang pusat melingkarnya itu lebih besar ya, gambar tengahnya itu besar. Ini gambar saya nih, jadi lebih besar itu menunjukkan kepercayaan diri dan kenikmatan kehidupan sosial yang baik. Ya udah udah merasa happy lah, udah merasa confident diri dengan kepribadian pribadi. Kemudian kalau misalnya gambar bunganya lebih detail lagi ya, misalnya eh, ada putik-putiknya atau ada daun-daunnya atau bunganya liuk-liuknya gitu ya lebih detail lagi, misalnya ada apa namanya ada kayak sutur-sutur ya, ya melingkar-melingkarnya gitu ya. Nah, itu bisa jadi ekspresikan kepribadian yang obsesif kompulsif. Tapi mungkin mudah-mudahan bukan yang psikologis obsesif kompulsif gitu ya, tapi biasanya kepribadian yang kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian tuh kalau guru matematika ngelihat gambarnya Bunda katanya kepikiran ingat pelajaran irisan himpunan yang pakai diagram pen yang bulat-bulat itu ya Mbak Ismi ya. Ya, kalau saya apa mata duitnya sih kan bisa dijual nih. Oke benar kayak diagram pen ya. Jadi kalau guru matematika ininya beda. Oke kemudian kalau gambar kubus ya tadi apa namanya gambar segi empat ya berbeda maknanya dengan gambar kubus. Kalau gambar kubus ini menunjukkan ambisi tetapi juga materialisme. Kemudian mungkin terbayang berangkas ya. Jadi kalau berangkas kan bentuknya segi empat kubus ya. Jadi menggambarkan materialisme. Oke, kemudian kalau misalnya gambarnya spiral nih, ya. Ada yang gambar doodle-nya tadi kan kurang lebih ada ya, yang gambarnya apa namanya melingkar-melingkar spiral nih ya. Nah, ini menggambarkan orang yang mencintai kreativitas, variasi, tujuan, cenderung spiral atau gulungan-gulungan. Bisa jadi kita mengkombinasikan nih biasanya kayak tadi ya, ada banyak juga Rina ya, itu menggabungkan antara love, ada bunganya juga, ada spiralnya juga. Itu maknanya berarti udah lebih kompleks ya. Tapi kalau misalnya sederhananya eh, dari doodling ya, komponen yang dibuat seperti itu menggambarkan kepribadian yang suasana hatinya. Udah selesai, alhamdulillah. Nah, kira-kira teman-teman setelah ngedoodling udah banyak, saya lihat dulu lagi ke
Ada yang udah nyoba lagi belum? Oh, udah banyak ternyata kan ya. Di sini ada smoothie, tuh ya, ada gambar spiralnya, muter-muternya, kemudian ada dan ada kupu-kupunya, masya Allah, sudah kuat. Gitu. Kemudian Fatur 5 tahun, nah diajak juga gambar apa nih? Uni, Uni. Fatur gambar apa nih? Uni? Lucu kayaknya karakter ya ini ya? Apa-apa? Karakter kayaknya ya. Di Umar gambar ekskavator katanya, masya Allah. Kan 5 tahun ya, sama ya? Umar berapa tahun? 3 ya? Oh, masya Allah udah pinter banget gambarnya tuh. Nah, sama nih, Fatih juga 5 tahun kurang lebih kalau gambar gitu tuh, dia sudah ada temanya, misalnya ya. Bajak laut, ikan hiu gitu kan, perkumpulan ikan segala macam. Mbak Putri, kok agak serem ya kayak Mas. Gak apa-apa Mbak, nanti coba di apa namanya di makeover aja ya, ya kayak pakai kacamata gitu ya. Ya gambar bunga ya, nggak apa-apa ya. Tapi mungkin itu bisa jadi apa namanya mengeluarkan apa namanya eh, perasaan kita. Oke, kemudian ini ada Uni lagi nih gambarnya. Kan dari bulat-bulat garis-garis menjadi seperti kamu. Yes, diagram fan juga ya. Oh gambar bebek, masya Allah. Iya bener-bener bebek ya. Oh, iya. Maaf Mbak, ada rekamannya. Oh iya, ada insya Allah ya. Nanti kita share. Tapi untuk rekaman mungkin buat internal kita dulu aja yang ikut daftar dan ada di grup WhatsApp ya. Baik, mungkin itu aja kali teman-teman ya dari saya waktu juga sudah mau dan luhur. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk kegiatan hari ini. Apa namanya kejutannya apa? Nah, kan saya bilang ada kejutan. Insya Allah untuk teman-teman yang hadir di sini karena ini adalah Exhibition Presenter Conference yang dipersembahkan oleh salah satunya materinya dari saya ya dari saat atau Heksat ya. Di sini kita punya apa namanya karya berupa kartu kuartet apa namanya yang isinya itu eh, tentang Nusantara ya, kekayaan yang ada di Nusantara ya, setiap provinsi yang ada di Indonesia. Nah, nanti teman-teman yang hadir di sini semua yang daftar kelas ini berhak untuk mendapatkan voucher ya kalau misalnya berminat untuk memiliki kartu kuartet dari karya teman-teman Heksa ya luar biasa. Yeay. Yeay. Jangan lupa langsung grab it now lah gitu ya. Ya lumayan tuh nanti bisa juga apa namanya dimainkan bersama anak-anak, bisa dimainkan keluarga, pasangan, bisa juga. Oke, ini ada gambar terakhir dari Unisa. Masya Allah, gambar rumah Akila 7 tahun. Oh, rumah ini kali ya? Rumah apa ya? Rumah tingkat ya? Masya Allah, ini apa jalanan? Ada jendelanya. Nah, ini bisa kita sambil ngobrol nih sama anak kita. Kalau misalnya dia apa, bikin gambar, kita apa namanya sharing gitu ya, ngobrol. Ini gambar apa? Kemudian ini gambarnya bagaimana? Dan kita apresiasi itu pasti dia sangat termotivasi, sangat bahagia, bangga gitu ya. Karena tadi salah satu manfaat dari Foodlink adalah meningkatkan. Oh, gambar aku ternyata disenangi sama. Baik, itu saja barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mau tahu foto, Iya benar. Oh tadi nggak pernah keluar ya? udah terlanjur di-share videonya. Boleh foto dulu nih sambil dengerin galeri ya. Oke, boleh di open cam-nya.
Satu, dua, tiga, cekrek. Yang atas kepotong sih, tapi nggak apa-apa lah. Potong dikit. Satu, dua, tiga, cekrek. Oke. Sudah ya, teman-teman. Makasih ya semuanya ya. Terima kasih. Ready. In leave.